Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufiatun Afia, mahasiswa PGSD semester 2B Universitas Muhammadiyah Bintang Lampung. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resume saya yang berjudul Integrasi Nasional dipandang dari sudut ketahanan nasional. Pengertian integrasi nasional dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dan sebuah negara yang berdaulat. Realitanya, integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama, aspek politik atau integrasi politik. Yang kedua, aspek ekonomi atau integrasi ekonomi, yaitu saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama dengan sinergis. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Integrasi sosial budaya, hubungan antar suku, antar lapisan, dan antar golongan. Secara umum, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki perbedaan. Perbedaan itu antara lain etnis, sosial budaya, maupun latar belakang ekonomi. Faktor pembentuk dan penghambat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, dengan corak masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Kondisi masyarakat brutal di satu sisi adalah rahmat, tetapi di sisi lain juga dapat menjadi ancaman. Berikut ini faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Adanya rasa senasib, sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kurangnya toleransi antar golongan. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Dan selanjutnya, terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain karena potensinya yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak. Yang selanjutnya, ketahanan nasional. Ketahanan nasional atau TANNAS Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Yang pertama, ada kedudukan. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual dan didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD sebagai landasan konstitusi dalam paradigma pembangunan nasional. Yang kedua, fungsi. Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa dan yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Aspek politik itu ada. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah
Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Ketahanan nasional berisi keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah kata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara yang terdiri dari yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, asas komprehensif, integral atau menyeluruh terpadu. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Yang keempat, asas kekeluargaan. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.